Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adrian Pratama, nomor induk 1924115-2005. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa peralatan distribusi. Peralatan distribusi yang pertama yaitu ada tiang. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tiang. Yang pertama yaitu salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi, saluran udara yang menyangga hantaran listrik beserta perlengkapannya. Yang kedua, menyambungkan kabel antar kabel sehingga dapat sampai ke tempat wilayah yang butuh jangkauan listrik. Yang ketiga, untuk menyalurkan kabel dan mengangkat kabel ke tempat yang tinggi supaya tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Yang keempat, sebagai trafo daya mengubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Yang kelima, sebagai pengaman penyulang bila terjadi gangguan di trafo dan melokasir gangguan di trafo agar peralatan tidak rusak. Yang keenam, sebagai penyekat antar bagian yang berlangganan. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu digunakan sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat dengan tiang. Peralatan distribusi yang kedua yaitu ada kabel. Fungsi daripada kabel tersendiri yaitu sebagai penghantar listrik. Namun, dari satu fungsi utama tersebut memiliki banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai penghantar listrik umum, kabel juga berfungsi sebagai penghantar radiofrekuensi sebelum dipancarkan melalui antena. Peralatan distribusi yang ketiga yaitu adalah fuse. Fungsi fuse berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Fuse atau sekring pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan, ataupun terjadinya hubungan arus pendek dalam sebuah peralatan listrik atau elektronika. Peralatan distribusi yang keempat yaitu ada arrestor. Fungsi arrestor yaitu sebuah alat yang menstabilkan tegangan arus listrik saat terjadi lonjakan sehingga mampu melindungi berbagai peralatan elektronik dari kerusakan akibat lonjakan tegangan. Yang kelima yaitu ada jaringan transmisi. Fungsi dari jaringan transmisi sendiri itu terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan atau beban mesin dan kondisi jalan. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur atau reserve pada kendaraan lebih dari 2 roda. Peralatan distribusi yang keenam yaitu ada GTT, gardu, trafo, dan tiang. Fungsi GTT merupakan salah satu komponen instalasi tenaga listrik yang terpasang di jaringan distribusi. Berfungsi sebagai trafo daya penurun tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Dan selanjutnya tegangan tersebut disalurkan ke konsumen. Peralatan distribusi yang ketujuh yaitu panel listrik. Fungsi daripada panel listrik yaitu adalah sebuah alat atau perangkat yang memiliki fungsi untuk membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya kepada konsumen. Peralatan distribusi yang kedelapan yaitu ada relay. Relay menggunakan sebuah elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga mengakibatkan arus listrik yang kecil atau low power, mampu menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Peralatan distribusi yang kesembilan yaitu adalah generator. Fungsi generator untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Peralatan distribusi yang ke-10 ada kWh meter. Fungsi kWh meter ialah untuk menghitung pemakaian energi listrik secara analog yang ditampilkan dalam bentuk digit atau angka. Peralatan distribusi yang ke-11 yaitu ada MCB. Fungsi MCB sebagai sistem proteksi di dalam instalasi listrik jika terjadi beban berlebih serta hubung singkat arus listrik atau korsleting. Peralatan distribusi yang ke-12 yaitu ada jaringan transmisi. Fungsi jaringan transmisi yang pertama yaitu meneruskan tenaga atau putaran mesin ke poros propeller. Kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan dapat berjalan. Peralatan distribusi yang ke-13 yaitu ada isolator. Isolator biasanya dipakai sebagai isolasi dari bahan konduktor.
seperti pembungkus kabel dan gantang listrik. Fungsi isolator adalah mencegah bocornya arus listrik dari konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan adalah karet, plastik, kaca, dan keramik. Peralatan distribusi yang ke-14 yaitu ada recloser. Fungsi recloser yaitu sebagai pemutus tenaga yang dilengkapi dengan peralatan kontrol. Peralatan ini dapat merasakan arus gangguan dan memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tenaga. Peralatan distribusi yang ke-15 yaitu ada panel kontrol. Panel kontrol adalah sebuah alat atau perangkat yang memiliki fungsi untuk membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya kepada konsumen. Peralatan distribusi yang ke-16 yaitu ada rectifier. Fungsi rectifier merupakan suatu rangkaian alat listrik yang mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC, yang berfungsi untuk memberikan tegangan DC. Di dalam rectifier terdapat sebuah baterai yang berfungsi untuk menyimpan tegangan DC. Untuk itu, rectifier ini harus disesuaikan kapasitasnya dengan kapasitas baterai yang terpasang. Peralatan distribusi yang ke-17 yaitu ada sutet. Sutet adalah singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Peralatan distribusi yang ke-18 yaitu ada kipas pendingin. Kipas pendingin memiliki fungsi yang sama dengan kipas angin biasa, yaitu digunakan untuk menghasilkan udara yang lebih segar dan sejuk. Peralatan distribusi yang ke-19 yaitu ada panel relay. Pada panel ini terdapat relay pengaman untuk trafo dan sebagainya. Pekerjaannya relay dapat diketahui dari penunjukan pada relay itu sendiri dan pada indikator gangguan di panel kontrol utama. Peralatan distribusi yang ke-20 yaitu ada current transformator. Fungsi current trafo digunakan untuk pengukuran arus yang besarnya ratusan ampere lebih yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Di samping untuk pengukuran arus, trafo arus juga dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi, pengukuran jarak jauh, dan relay proteksi. Baik, itulah tadi beberapa peralatan distribusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.